Di ruang laboratorium pembibitan kecambah inilah berawal semuanya. Dimulai dari benih hingga proses muncul kecambah kecil dengan bulir-bulirnya. Maka terciptalah sebuah kelapa sawit dengan varietas unggulan dan yang berkualitas mutu tinggi. Melalui peran aktif penelitian mendetail yang dilakukan Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS Medan, Sumatera Utara, terciptalah jutaan benih sawit yang membuat Indonesia memiliki varietas-varietas kelapa sawit bermutu di dunia. Untuk menghasilkan sawit terbaik, riset serta perawatan bibit harus betul-betul dirawat, dijaga, dan diperhatikan. Seperti Ibu Parubaya ini. Ia setiap jam harus mengontrol, merawat, serta menyirami bibit-bibit di polybag yang sudah berusia 3 hingga 4 bulan. Kadar air juga harus diperhatikan. Di areal ini, bibit sawit yang telah menginjak usia 6 hingga 8 bulan siap tanam. Sekitar jutaan bibit dalam polybag dengan berbagai varietasnya siap disalurkan ke seluruh Indonesia, bahkan diekspor ke mancanegara. Dari bibit-bibit inilah akan tumbuh dan berkembang sawit-sawit produksi dengan produktivitas yang memiliki nilai jual tinggi. Dari hulu hingga hilir, PPKS menciptakan varietas unggul kelapa sawit dilakukan melalui proses yang sangat panjang. Tenaga ahli dari berbagai bidang ilmu memadukan antara teknologi dan intuisi dalam proses persilangan, serta lokasi pengujian yang luas. Hasil penelitian kita di daerah-daerah pengembangan kelapa sawit di daerah yang memang seperti gambut itu menunjukkan produktivitasnya jauh lebih tinggi bila diiringi dengan satu, dia memang pengelolaan air yang benar. Lalu yang kedua adalah menjaga muka air. Yang ketiga adalah dia pemadatan. Gitu. Jadi yang paling penting di gambut adalah persiapan lahan sebelum ditanam. Gitu. Itu yang jadi kuncinya sekarang ini. Kalau dari sisi produktivitas itu tidak jauh beda. Karena memang apalagi khususnya misalkan untuk varietas kami yang dampi, itu tanamannya besar. Bapak bisa lihat ini tandannya besar-besar. Pada saat dia ditanam di lahan gambut di mana air tersedia cukup banyak, itu luar biasa. Produktivitasnya sangat tinggi. Peneliti senior PPKS ini menegaskan bahwa bibit kelapa sawit yang dikembangkan PPKS sejak 1973 menggunakan metode seleksi untuk peningkatan populasi dan produktivitas yang dilakukan untuk menjaga keragaman genetik dan mengeksploitasi heterosis dari populasi yang berproduksi minyak tinggi. Kita harus membuktikan kepada dunia bahwa memang kelapa sawit adalah produk penghasil minyak nabati yang istilahnya clean dalam produksinya, ya, clean production seperti itu. Karena memang kita ketahui tidak dari sekian banyak di kelapa sawit ini semuanya bisa dimanfaatkan baik dari produknya maupun dari limbahnya untuk ke sana. Dan hal yang paling penting di kita adalah kita saat ini harus berpikiran kepada rakyat. 40% luas perkebunan kelapa sawit itu semua merupakan dikelola oleh perkebunan kecil, perkebunan rakyat. Andaikan kita bisa meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat, itu akan menjadi peningkatan produksi CPO yang luar biasa. Lalu yang kedua adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kita tahu kalau misalkan kita sudah bisa meningkatkan pengetahuan petani mengenai cara teknik kultivasi yang benar, dan juga mereka juga didorong untuk ke arah hilir, pengetahuan keadaan hilir, saya pikir itu akan memberi dampak yang luar biasa kepada pengembangan industri kelapa sawit nasional. Sejak tahun 1971, PPKS telah menyalurkan benih sawit sebanyak 1 miliar lebih ke Cambah, atau setara dengan areal kelapa sawit seluas 5 juta hektar. Komoditas sawit Indonesia menjadi andalan devisa
dan telah diakui sebagai sawit terbaik di dunia.